Awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi, yang baru saja muncul di cakrawala, terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sangat gelap. Hanya ketika kilat berwarna perak menembus awan gelap, lembah di bawah akan menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitar panggung batu ditarik oleh wangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok terbakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di udara di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pembentukan pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika kemauannya tidak mendukung dia dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak berarti banyak keadilan. Serahkan bencana pil pada diriku yang dulu. Kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen bangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan kedua tangannya menangkup saat melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut bencana pil ini setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao Yan terengah-engah, "Kepala lembah Tang, serahkan masalah bencana pil kepadaku." Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa bencana pil ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih bisa menerima bencana pil ini dalam kondisi Anda saat ini? Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima bencana pil. Namun, boneka iblis bumi saya masih membutuhkan bencana pil untuk memperbaiki tubuhnya." Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa, "Kepala lembah Tang, bencana pil ini berguna bagiku. Tolong jangan merenggutnya dariku." Setelah penyempurnaan oleh bencana pil terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung kedudukan tertinggi untuk Xiao Yan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen kaget saat melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, "Boneka?" Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka iblis bumi secara sekilas. Xiao Yan tidak merasa heran tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap yang lebat di langit, dan mengangguk. "Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi bencana pil. Anda bisa menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi sesuatu nanti." Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan pada bonekanya, bencana pil ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dipanggil Xiao Yan dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan telah membantunya dengan sukses menyempurnakan pil bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika dia melihat bahwa boneka iblis bumi dapat tetap melayang di udara seperti seorang elit Douzong. Hatinya memuji.
dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di atas panggung batu ditangkap oleh mata orang-orang yang hadir, terutama ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang. Karena boneka tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka? Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir bencana pil? Bencana pil yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas Douzong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin tentang Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara sembarangan karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk Grandmaster Alkemis ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Murid lembah api terbakar di sekitar alun-alun tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima bencana pil. Namun, dia benar-benar kehabisan tenaga. Lupakan tentang menerima bencana pil. Bahkan murid sembarangan lembah api terbakar akan mampu mengalahkannya saat ini. Apa yang Ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima bencana pil, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh bencana pil, Yan Xiao akan mengalami cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo Er vertikal saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli tentang banyak mata yang ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa terhadap mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatan mereka setelah periode pembuatan pil. Raungan menggelegar yang keras terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka iblis bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara tingkat manusia terendah dan tingkat bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh bencana pil sekali, itu telah melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka iblis bumi kelas bumi yang mampu melawan bintang Douzong 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat dia memikirkan hal ini. Ini berangsur-angsur menjadi tenang. Jelas tidak mudah untuk mencapai tingkat langit. Hal semacam ini harus dilakukan dengan lambat. Bang! Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Segera, orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat petir perak melesat. Boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan petir berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan! Petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara yang dalam dan teredam muncul.
Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah oleh petir perak ini hampir 10 meter. Baru kemudian dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat itu berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Ini benar-benar menyerap energi dari bencana pil. Tang Zhen melihat boneka itu yang baik-baik saja meski telah disambar petir perak. Itu malah menyerap kekuatan petir. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Bang! Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka iblis bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian, 3 petir lainnya, bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan mengikuti. Ledakan! Ledakan! Dihadapkan dengan 3 petir perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Boneka iblis bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu yang keras. Namun, itu bangkit setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Bencana pil tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh boneka iblis bumi ini. Itu berulang kali memuntahkan petir besar dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin karena mereka memanggil tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Xiao Yan memandangi boneka iblis bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh bencana pil di langit sebelum akan bangkit lagi. Senyuman penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka iblis bumi akan menjadi setelah disempurnakan oleh bencana pil kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan ini. Petir perak menghantam dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh penjuru langit. Seluruh langit sedikit bergetar saat ini. Lembah yang redup tampak seperti siang hari karena kilat perak yang terus berkedip. Suara gemuruh keras bergema tanpa henti di seluruh lembah. Sosok berwarna perak cerah melayang di langit di tengah guyuran petir perak dari seluruh penjuru. Itu menarik petir perak di sekitarnya ke dirinya sendiri. Ledakan! Ledakan! Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di dalam setiap petir. Suara teredam yang dikeluarkan saat keduanya melakukan kontak menyebabkan kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sebatang arang. Mata Xiao Yan dengan saksama menatap boneka iblis bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak ini. Boneka iblis bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, ia memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan hancur di bawah serangan bencana pil tetapi akan benar-benar menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Bencana pil yang dibuat oleh pil obat tingkat tinggi 7 memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka iblis bumi, seseorang hampir tidak bisa memblokirnya. Namun, beruntung boneka iblis bumi mampu menyerap kekuatan petir dan memungkinkannya secara bertahap terbiasa dengan bencana pil. Jika tidak, bahkan jika itu tidak merasakan sakit, itu masih tidak akan bisa bertahan setelah disambar oleh begitu banyak petir perak. Xiao Yan melirik lapisan awan gelap yang ganas dan tebal yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia kemudian tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Namun, itu akan segera terjadi. Kecepatan saat bencana pil turun jelas lebih rendah dari puncak sebelumnya. Betapa boneka yang aneh. Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Do Uzong bintang 7. Apalagi dilihat dari penampilannya, boneka golek ini masih bisa menyerap tenaga petir untuk memperkuat dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa bencana pil lagi, kemungkinan bahkan seorang elit Do Uzun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Di atas panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan keterkejutan di matanya saat boneka iblis bumi tetap tidak terluka dalam menghadapi begitu banyak petir perak. Boneka semacam itu adalah sesuatu yang jarang dia temui bahkan dengan pengalamannya. Sungguh tak terduga Yan Xiao bisa menerima bencana pil ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Anak muda ini benar-benar membuat seseorang merasa terkejut terus-menerus. Tang Zhen menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa bencana pil yang mengejutkan di langit secara bertahap mendekati akhirnya. Tentu saja banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan bencana pil yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7. Setiap kali pil obat dengan tingkat seperti itu lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Do Uzong untuk bergandengan tangan untuk memberikan perlindungan selama bencana pil terakhir ini. Namun, bencana pil yang telah membuat cukup banyak alkemis sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang dipanggil Xiao Yan. Ini tentu saja menyebabkan cukup banyak orang menjadi tidak percaya. Jika kabar tentang ini tersebar, bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik padanya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki boneka aneh ini, orang tidak perlu lagi khawatir tentang bencana pil saat memurnikan pil di masa depan. Raungan gemuruh keras lainnya bergema di langit sementara berbagai pikiran berputar melalui semua orang yang hadir. Petir perak setinggi 5 kaki memotong langit dengan suara berderak, tampak seperti naga perak. Itu dengan kejam menabrak boneka iblis bumi. Ledakan. Tabrakan yang kuat ini dengan kejam menghancurkan boneka iblis bumi. Itu segera mendarat di alun-alun. Pecahan batu terlontar keluar, memperlihatkan lubang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak setebal lengan berulang kali menyebar seperti sarang laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid lembah api terbakar buru-buru mundur seolah-olah mereka telah menderita. Mereka segera melihat ke lubang yang sangat besar dan menghirup udara dingin yang dalam. Awan tebal dan gelap di langit secara bertahap berhenti berputar setelah memancarkan petir perak yang kuat ini. Setelah itu, dengan cepat menipis. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di lembah api terbakar, yang baru saja mengalami kehancuran bencana pil. Sinar matahari menyebar ke bawah dan dengan cepat menghilangkan kegelapan di dalam lembah. Kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya dengan cepat menghilang sebagai hasilnya. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat bencana pil menghilang. Segera, banyak tatapan dilemparkan ke lubang yang sangat dalam itu dalam persatuan. Mereka saling berhadapan. Apakah itu gagal pada saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak petir? Teman muda Yan Xiao, kamu baik-baik saja. Tang Zhen juga terkejut dengan bencana pil terakhir yang meletus. Dia melihat bagian dalam di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih seprai. Dia melambaikan tangannya, tapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Kepala lembah Tang, yakinlah, segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak bangkit sebelum dengan mantap mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di boneka iblis bumi di depannya. Setelah penyempurnaan bencana pil ini, warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Xiao Yan mengusap boneka iblis bumi. Perasaan seperti logam sedingin es berarti kulitnya keras. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan agak kecewa adalah sepertinya tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka iblis bumi. Boneka iblis dipisahkan menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Itu bisa dibedakan melalui warna di permukaannya.
Kelas manusia berwarna perunggu, kelas bumi berwarna perak, dan kelas langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis berwarna cerah perak. Jelas, itu masih di kelas bumi. Ketika berubah menjadi warna emas, itu akhirnya akan benar-benar disebut boneka iblis langit dan bukan boneka iblis bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi telah meningkat setelah penyempurnaan bencana pil ini. Menurut tebakannya, kemungkinan boneka iblis bumi saat ini hampir tidak bisa melawan iblis tua di level Fei Tian. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu akan mengalahkan pihak lain, tetapi itu akan menjadi ancaman terhadap Fei Tian yang tidak seperti di masa lalu. Sepertinya cukup sulit untuk naik ke kelas langit. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Dia menatap mata kosong boneka itu. Sebenarnya ada warna emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Warna emas? Meskipun benang warna emas ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka iblis bumi. Oleh karena itu tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat saat matanya menatap tajam ke benang kilau keemasan gelap. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia mengidentifikasi metode kemajuan boneka iblis bumi. Metode ini menggunakan kekuatan petir dalam bencana pil untuk memperbaiki tubuh boneka iblis, memperkuatnya dan memungkinkannya mencapai perubahan kualitas akhir. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka iblis menyerap bencana pil di masa depan. Jika ia bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantu saya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf sejati. Lagi pula, masalah pengkhianatan tidak akan pernah terjadi. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut bergumam di dalamnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka iblis bumi di depannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, pandangannya beralih ke bagian dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Aroma pil kaya yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Apakah ini pil bodhisattva api? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di pil obat hijau merah di dalam kuali obat. Dia menjentikan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera, cahaya hijau merah keluar dengan cara seperti kilat. Itu tidak berhenti saat terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba melarikan diri. Kepala Lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan tersenyum saat mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat di tingkat ini telah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Ruang di arah lari dari pil bodhisattva api mengeras. Pil itu bertabrakan dengannya dan memantul kembali. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu kembali pil bodhisattva api sebelum dia dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi. Setelah itu, dia memasukkan pil hijau merah ini, yang masih berusaha kabur, ke dalam botol. Tang Zhen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku yang dulu akan mengingat bantuan ini. Saya juga melakukan sesuai tugas." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menyapu dari dalam jiwanya. Dengan segera, area di depannya perlahan berubah menjadi hitam, menyebabkan dia jatuh dari kepala kursi batu terlebih dahulu tanpa kemampuan untuk menahannya. Pil obat tingkat 7 bermutu tinggi memang bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiao Yan tepat sebelum dia jatuh pingsan.